Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang akan mengubah kebencian di hati mantan menjadi cinta sejati kepadamu. Ya. Tapi untuk yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, agar ilmunya menjadi berkah ya. Jadi itu penting tuh. Kadang kita berpikir ya, kita belajar ke berbagai channel ya, tetapi apa yang kelihatannya diajarkan tadi sangat mungkin untuk di-apply. Tapi kok sepertinya pada kita tidak bisa jalan. Kenapa? Ya karena faktor keberkahan tadi. Maka ilmu pun itu ada namanya transmisi keilmuan. Bagaimana antara seorang guru dan seorang murid itu terhubung ya. Jadi kalau kita cuma melihat, nah itu biasanya keberkahan dari ilmunya menjadi tidak maksimal ya. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe. Dan saya doakan semoga semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari video-video di channel kita ini. Dan semoga ilmunya berkah. Apa yang saya sampaikan, semoga itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Nah, jadi ya ada 3 hal yang kemudian akan membuat mantan yang saat ini sedang benci-benci dan marah-marahnya kepada kita berubah ya menjadi mencintai kembali ya. Kan bisa jadi itu perpisahan disebabkan karena memang faktor kesalahan yang kita lakukan ya. Bisa jadi kan yang memulai pengkhianatan itu adalah kita ya, yang rajin berselingkuh ke sana kemari itu adalah kita ya. Nah kemudian dia kecewa, dia marah, dia benci kepada kita. Atau yang tidak setia itu adalah kita. Ketika perpisahan terjadi, kita baru kemudian merenung dan berpikir, oh iya juga ya, ini adalah sebuah kesalahan. Kalau dengan orang-orang baru yang kita temui tadi, kan cuman pengen having fun saja. Senang-senang, jalan-jalan, makan-makan yang enak, nonton-nonton film yang bagus di bioskop, kemudian belanja-belanja, tamasya, kan maunya begitu saja. Tapi diajak untuk serius, semuanya menghindar. Ya, ayo dong kalau memang mencintai, ketemu dong dengan orang tua, misal begitu. Tidak ada yang mau. Alasannya segala macam, yang orang tuanya sibuk, yang orang tuanya belum siap, yang orang tuanya begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga kemudian dia menyadari, waduh, ini cuman diporotin duitnya doang ini ya, dan setelah uang habis mereka pergi dengan yang lain, sementara mantan yang sudah terlanjur ditinggalkan baru kemudian dia sadari, oh bahwa yang seperti itu yang sungguh-sungguh serius dan mencintai saya. Nah, tapi kan sudah terlanjur membenci dan marah nih pada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama ya, okelah dia marah, okelah dia benci. Tapi Anda bisa menunjukkan ya bahwa Anda sudah berubah. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi. Tetapi Anda sekarang berubah menjadi profil yang berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu hobinya selingkuh, sekarang menjadi orang yang setia, dan Anda tunjukkan itu ya, komitmen kesetiaan Anda tadi.
Dia kan kadang-kadang pengen lihat juga tuh. Dia tolak 2-3 bulan, seberapa gigihnya orang ini akan berusaha untuk meyakinkan dia kembali untuk bisa bersama-sama lagi. Nah, kalau kemudian 3 bulan Anda nyerah dan tiba-tiba sudah muncul dengan seseorang yang baru lagi, yaitu akan memperkuat penilaian dia bahwa dia tidak salah meninggalkan kita. Dia tidak salah menolak kehadiran kita. Baru 3 bulan sudah kumat lagi. Padahal kan ketika sebuah pernikahan itu terjadi, diharapkan itu akan berlangsung hingga akhir usia. Ya, nah, jadi tunjukkan bahwa Anda sudah berubah. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa Anda betul-betul serius ya untuk kembali kepada dia. Jadi keseriusan itu tidak cuman ditunjukkan dalam wujud rajin mengunjungi dia, rajin chatting, kemudian rajin video call ya, rajin merayu dan seterusnya. Jadi itu usia-usia 17-18 tahun lah yang begitu ya. Tapi kalau usianya sudah 25 tahun ke atas, itu sudah tidak penting tuh yang seperti itu. Menunjukkan keseriusan itu ya, Anda wujudkan misal dengan serius bekerja. Mulai serius nabung untuk membangun pilar masa depan Anda bersama dia. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita kelihatannya tidak serius, cuman main-main saja ya, artinya jalan sana jalan sini dengan teman-teman ya, tidak ada produk, tidak ada kemajuan dalam karir kita, apalagi masih menganggur, itu juga akan sangat mengurangi keinginan dia untuk kembali kepada kita. Tapi kalau dia lihat, wah ini sudah mulai rajin melamar kerja, atau kalau Anda tipe orang yang tidak suka bekerja di bawah orang lain, mungkin Anda kelihatan sangat serius membangun usaha Anda pada saat ini. Kan ada begitu banyak ya bidang usaha yang bisa ditekuni oleh orang-orang muda di zaman sekarang. Ini kan zaman orang-orang kreatif ya. Siapa yang kreatif, maka dia akan menuai hasil yang lebih baik daripada orang yang berjalan pada kerangka pekerjaan yang klasik. Ya, nah jadi tunjukkan Anda serius menata masa depan Anda bersama dia. Kemudian yang ketiga yang paling penting, mohon kepada Allah agar mempersatukan hati Anda kembali dengan dia. Ya, karena setelah usaha yang kita lakukan, setelah segala usaha yang kita kerjakan, yang bisa mempersatukan hati kita, yang bisa mempersatukan raga kita di dalam pernikahan dengan dia, atau kalau yang sudah menikah dan berpisah bercerai, yang bisa merujukkan dan mempersatukan kembali, hanya Allah semata yang bisa melakukannya. Karena ini tidak hanya sekedar masalah tubuh, yang lebih penting adalah masalah hati. Ya, dan masalah hati itu adalah masalah yang paling berat. Manusia bisa senyum, di dalam hatinya tidak pernah tahu apa yang dia rasakan. Ya, karena itu yang bisa mempersatukan hati Anda dengan mantan adalah Allah. Anda mohon kepada Allah agar segera mempersatukan Anda kembali dengan mantan Anda. Ya, nah di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anlafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim
walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, yang ketiga ini terus lakukan. Mohon kepada Allah agar segera dipersatukan kembali dengan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.